Masjid Agung Demak, masjid tertua di Jawa, didirikan oleh Wali Songo dengan salah satu tiang utamanya, Sakaguru, berasal dari kayu jati terbaik dari alas hutan Donoloyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kayu jati yang digunakan konon dipilih langsung oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, berkat kualitasnya yang tinggi. Sejarah alas Donoloya dan berdirinya Masjid Agung Demak. Pada penghujung abad ke-15, Cakrawala Nusantara sedang berada dalam remang-remang transisi yang agung. Kekuasaan Majapahit yang telah berabad-abad menjadi pilar peradaban di tanah Jawa mulai surut bagaikan air laut yang pasang masanya telah habis. Di sebuah pesisir utara yang landai, di wilayah yang dikenal sebagai Gelagahwangi, aroma rawa dan hutan gelagah yang harum tertiup angin laut, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah gagasan yang melampaui zaman. Disinilah Raden Patah, seorang putra ningrat berdarah Majapahit yang telah memeluk Islam, duduk bersimpuh bersama dewan ulama paling berpengaruh di tanah Jawa, Wali Songo. Pertemuan itu tidak diadakan di sebuah istana yang megah, melainkan di sebuah pendapat sederhana yang diterangi oleh pelita minyak kelapa. Suasananya begitu hikmat, hanya terdengar suara deburan ombak laut Jawa dan derik jangkrik di kejauhan. Raden Patah, yang kelak bergelar Sultan Shah Alam Akbar, menyampaikan kegelisahan hatinya. Ia menyadari bahwa membangun sebuah kesultanan tanpa memiliki pusat spiritual adalah seperti membangun tubuh tanpa nyawa. Kita memerlukan sebuah mercusuar, bisiknya di hadapan para sunan. Bukan mercusuar untuk memandu kapal, melainkan mercusuar untuk memandu jiwa-jiwa manusia menuju Sang Pencipta. Sunan Ampel, sebagai sesepuh yang paling dihormati, menanggapi dengan anggukan perlahan. Matanya yang tajam namun teduh menatap hamparan peta tanah Jawa yang terbuat dari kulit perkamen. Beliau menegaskan bahwa masjid yang akan dibangun tidak boleh menjadi bangunan yang asing bagi mata rakyat Jawa. Jika masjid itu terlalu kaku dan meninggalkan akar budaya lokal, maka dakwah akan terasa seperti paksaan. Tantangan besarnya adalah bagaimana menyatukan tauhid yang murni dengan estetika Nusantara yang kaya. Inilah titik awal lahirnya konsep arsitektur, Tumpang Tiga, sebuah simbolisme mendalam tentang tingkatan spiritual manusia, iman di tingkat dasar, Islam di tengah, dan ihsan di puncak yang meruncing menuju langit. Malam itu, musyawarah berubah menjadi majelis zikir dan istihoroh. Para wali tenggelam dalam keheningan spiritual yang dalam, mencari petunjuk tentang di mana tepatnya titik pusat bumi Jawa yang pantas untuk didirikan rumah Allah. Dalam visi spiritual yang diterima oleh Sunan Kalijaga, muncul sebuah bayangan bangunan yang berdiri kokoh dengan 4 tiang penyangga raksasa. Namun, kayu jenis apa yang mampu menopang beban sebesar itu selama berabad-abad? Jawabannya tidak ditemukan di sekitar pesisir Demak yang berawa, melainkan terkunci jauh di jantung hutan purba di pedalaman Wonogiri. Nama, Donoloyo, pun disebut dalam hening, menandai dimulainya sebuah ekspedisi suci yang akan menggabungkan kekuatan fisik dan karomah spiritual. Menembus belantara purba dan pencarian kayu jati pilihan. Setelah kesepakatan dicapai di Gelagahwangi, tugas berat diletakkan di pundak dua sosok wali yang memiliki kedekatan unik dengan alam dan masyarakat pedalaman, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, ini adalah ziarah mencari bahan bangunan untuk rumah Tuhan. Mereka harus menempuh jarak ratusan kilometer, membelah hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki perbukitan kapur yang gersang demi mencapai sebuah tempat yang diselimuti kabut legenda, Alas Donoloyo di Watusomo, Wonogiri. Setiap langkah dalam perjalanan ini dipenuhi dengan tafakur. Sunan Kalijaga, yang dikenal dengan pendekatannya yang luwes, memperhatikan setiap pohon dan aliran air, menyapa penduduk desa dengan bahasa yang menyentuh kalbu. Beliau mengajarkan bahwa alam adalah kitab Allah yang tak tertulis, dan mengambil isinya haruslah dengan izin Sang Pemilik Semesta. Semakin jauh mereka melangkah ke arah selatan, udara terasa semakin mistis. Hutan Donoloyo bukan sekadar kumpulan pepohonan, ia adalah benteng hijau yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan lama. Di sana, pohon-pohon jati tumbuh dengan ukuran yang tak masuk akal bagi nalar manusia modern. Batang-batangnya begitu besar hingga seolah-olah menjadi pilar penyangga langit, dengan kulit kayu yang keras bagaikan perunggu. Di pintu masuk hutan, mereka disambut oleh sunyinya rimba yang mendebarkan. Konon, di alas Donoloyo ini bersemayam Ki Donosari, seorang pelarian dari Majapahit yang telah memilih jalan hidup sebagai penjaga hutan. Ki Donosari bukanlah sembarang penjaga, ia memahami bahasa pohon dan mengerti mana kayu yang memiliki nyawa, dan mana yang tidak.
Sunan Giri dan Sunan Kalijaga harus menunjukkan kemurnian niat mereka. Mereka tidak datang sebagai penakluk yang ingin menjara isi hutan, melainkan sebagai hamba Allah yang memohon izin untuk membawa sebagian dari keajaiban alam itu demi tegaknya syiar agama. Keajaiban mulai terjadi bahkan sebelum kapak pertama menyentuh kayu. Dalam perjalanan menembus kerimbunan, para wali melihat fenomena aneh. Bayangan pohon-pohon jati di Donoloyo tampak memanjang secara ajaib ke arah utara, tepat menunjuk ke arah Demak. Seolah-olah alam semesta sendiri yang memberikan koordinat dan restunya. Pohon-pohon jati purba itu tampak merunduk, memberikan hormat pada cahaya tauhid yang dibawa oleh para tamu agung tersebut. Disinilah, di bawah naungan kanopi hijau yang gelap dan lembab, Sunan Kalijaga mulai melakukan dialog batin dengan entitas penjaga hutan. Beliau meyakinkan bahwa kayu-kayu yang dipilih kelak akan menjadi bagian dari bangunan yang di dalamnya nama Allah diagungkan siang dan malam, sebuah kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada sekadar membusuk di tanah hutan. Perburuan kayu jati ini bukan lagi soal penebangan, melainkan soal meminang material suci untuk sebuah mahakarya abadi. Negosiasi agung antara penjaga alam dan pembawa risalah. Di jantung alas Donoloyo yang remang oleh kanopi jati raksasa, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga akhirnya bertemu dengan sosok legendaris, Ki Donosari. Pertemuan ini bukanlah sekadar pertemuan antara pencari kayu dan penjaga hutan, melainkan sebuah dialektika antara dua peradaban. Ki Donosari, dengan rambut memutih dan tatapan mata sepi yang mencerminkan kedalaman pengalaman hidupnya sebagai eks-punggawa Majapahit, berdiri tegak di depan sebuah pohon jati yang paling besar, pohon yang dipercaya sebagai raja dari segala jati di tanah Jawa. Beliau telah mendengar kabar tentang bangkitnya sebuah kekuatan baru di pesisir utara, namun sebagai penjaga amanah leluhur, ia tak lantas menyerahkan kekayaan hutan itu tanpa ujian keyakinan. Dialog yang terjadi di bawah rimbunnya jati purba itu berlangsung sangat puitis namun syarat makna. Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaannya yang khas, tidak menggunakan bahasa kekuasaan. Beliau berbicara tentang Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan penciptaan. Beliau menjelaskan bahwa kayu-kayu ini tidak akan dijadikan singgasana kemewahan, melainkan menjadi tiang penyangga rumah Tuhan, tempat di mana derajat raja dan rakyat jelata akan sejajar dalam sujud. Ki Donosari tertegun, ia melihat ketulusan yang memancar dari wajah para wali. Namun, ia mengajukan syarat yang berat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kelestarian bumi Watusongo. Ia meminta agar pengambilan kayu ini tidak menjadi awal dari kehancuran hutan, dan memohon agar wilayah Donoloyo senantiasa diberkahi, dijauhkan dari pagebluk wabah serta penduduknya makmur sepanjang masa. Sunan Giri kemudian mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa yang menggetarkan dedaunan di hutan tersebut. Beliau menjanjikan sebuah perjanjian spiritual, bahwa setiap serat kayu yang dibawa ke Demak akan menjadi saksi bagi kebaikan penduduk Donoloyo di hadapan Sang Pencipta. Atas izin Allah, saat kesepakatan itu tercapai, keajaiban muncul. Angin bertiup lembut membawa aroma wangi bunga hutan, dan jati-jati yang dipilih seolah-olah menawarkan diri untuk ditebang. Penebangan dilakukan dengan tata cara yang suci, setiap ayunan kapak diawali dengan basmalah dan zikir. Konon, kayu jati Donoloyo ini memiliki kualitas yang tak tertandingi, seratnya berkilau bagaikan emas saat terkena cahaya, dan kekerasannya melampaui batu namun tetap lentur saat dikerjakan. Ki Donosari akhirnya melepaskan kayu-kayu tersebut dengan tetesan air mata haru, menyadari bahwa sebagian dari jiwanya akan ikut membangun sejarah besar Islam di Nusantara. Logistik spiritual dan tunduknya alam pada kehendak wali. Setelah batang-batang jati raksasa itu berhasil ditebang dan dibersihkan, muncul tantangan yang secara nalar manusia tampak mustahil untuk dipecahkan. Kayu-kayu tersebut memiliki bobot puluhan ton dengan panjang yang luar biasa. Membawanya melalui jalur darat yang berbukit-bukit menuju Demak akan memakan waktu bertahun-tahun dan tenaga ribuan orang. Namun, para wali Songo memiliki pemahaman bahwa alam adalah tentara Allah yang siap membantu jika diperintahkan dengan izinnya. Sunan Kalijaga mengarahkan agar seluruh kayu jati tersebut diseret menuju tepian Sungai Watusongo, sebuah aliran air yang berkelok-kelok dan di beberapa bagian tampak terlalu dangkal untuk menghanyutkan gelondongan kayu sebesar itu. Disinilah salah satu karomah paling spektakuler dalam sejarah pembangunan Masjid Demak terjadi. Masyarakat setempat berkumpul di pinggir sungai dengan rasa heran. Sunan Kalijaga berdiri di atas sebuah batu besar, melakukan zikir, sir, yang mendalam,
lalu dengan isyarat tangannya, beliau memerintahkan kayu-kayu itu untuk masuk ke air. Secara ajaib, kayu-kayu jati dari Donoloyo itu tidak tenggelam meski massa jenisnya sangat padat. Mereka mengapung dengan ringan seolah-olah kehilangan beratnya. Barisan kayu itu kemudian bergerak secara teratur, membentuk barisan panjang yang menyerupai naga raksasa yang sedang berenang menuju hilir. Yang lebih mencengangkan, kayu-kayu tersebut tidak hanya mengikuti arus. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa saat sungai menyempit atau arus melambat, kayu-kayu itu seolah memiliki nyawa dan bergerak sendiri menghindari hambatan bebatuan. Bahkan, saat harus melewati sungai yang arusnya berlawanan atau tenang, kayu-kayu itu tetap meluncur stabil ke arah utara. Sunan Kalijaga memantau perjalanan ini dengan berjalan di sepanjang tepian sungai. Terkadang tampak seolah beliau sedang menuntun rombongan kayu tersebut dengan seutas tali yang tak terlihat. Perjalanan air ini melewati berbagai desa dan wilayah, menjadi syiar berjalan yang memperlihatkan kebesaran Allah. Penduduk yang melihat fenomena ini langsung jatuh hati pada ajaran Islam, karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana alam tunduk pada manusia-manusia yang suci hatinya. Kayu-kayu itu terjaga keutuhannya, tidak ada satupun yang lecet atau rusak meski berbenturan dengan batu sungai. Jalur air Watusomo hingga ke pesisir Demak menjadi saksi bisu betapa kekuatan spiritual mampu melampaui batasan fisik dan logistik. Sesampainya di muara dekat Demak, kayu-kayu itu disambut dengan lantunan selawat oleh para santri, siap untuk diolah menjadi pilar-pilar abadi yang akan menopang peradaban baru. Persatuan serpihan dalam ikatan tauhid. Setelah perjalanan panjang dari belantara Donoloyo, kayu-kayu jati pilihan akhirnya ditumpuk di alun-alun Gelagah Wangi yang kini telah berubah menjadi pusat kesibukan luar biasa. 4 tiang utama atau sakaguru dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung masjid. Namun, sebuah drama spiritual terjadi. Di bawah pengawasan Sunan Bonang, para tukang kayu terbaik menyadari sebuah kejanggalan. 3 tiang telah siap dengan ukuran yang sempurna. Namun tiang keempat, yang seharusnya menjadi penyangga di sudut tenggara, mengalami kendala. Ada yang menyebutkan ukurannya kurang panjang, ada pula yang mengisahkan kayu tersebut pecah karena benturan yang tak terduga. Kegelisahan mulai merayap di hati para pekerja. Mencari kayu pengganti ke Donoloyo akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara waktu yang ditentukan untuk menegakkan bangunan kian mendesak. Di tengah keheningan malam yang diselimuti doa, Sunan Kalijaga melangkah menuju tumpukan sisa-sisa kayu atau tatal yang berserakan di sekitar area pembangunan. Beliau tidak menunjukkan raut wajah cemas. Bagi sang wali, tidak ada yang sia-sia di hadapan sang pencipta. Beliau mulai mengumpulkan kepingan-kepingan kayu kecil, serpihan sisa pahatan, dan potongan-potongan jati yang dianggap sampah oleh orang lain. Dengan ketenangan seorang sufi, Sunan Kalijaga menumpuk tatal tersebut. Beliau melakukan zikir yang dalam, memohon kepada Allah agar menyatukan yang tercerai-berai. Beliau mengambil seutas tali pengikat yang terbuat dari serat pilihan, lalu mulai membabat dan menyusun serpihan kayu itu dengan presisi batiniah. Secara nalar, sebuah tiang yang terbuat dari tumpukan serpihan tidak akan mungkin mampu menahan beban atap masjid yang sangat berat. Namun, saat fajar hampir menyingsing, keajaiban itu nyata, serpihan-serpihan kayu tersebut menyatu, mengeras, dan bertransformasi menjadi sebuah tiang utuh yang sangat kuat. Saka Tatal pun lahir. Tiang ini bukan sekadar kayu, ia adalah monumen filosofis. Sunan Kalijaga ingin mengajarkan kepada dunia bahwa umat Islam, meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan kecil-kecil seperti serpihan kayu, jika disatukan dalam satu ikatan tauhid yang kuat, mereka akan menjadi pilar peradaban yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Manifestasi kekuatan kolektif dan harmoni arsitektur. Malam peresmian berdirinya bangunan utama Masjid Agung Demak menjadi legenda yang terus diceritakan secara turun-temurun. Dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, masjid ini dibangun dalam satu malam. Narasi ini sesungguhnya menggambarkan puncak dari manajemen spiritual dan kerjasama tanpa pamrih para wali songo. Di bawah cahaya purnama yang benderang, area pembangunan masjid berubah menjadi medan pengabdian. Tidak ada suara teriakan atau perintah yang kasar, yang terdengar hanyalah gemuruh pelan lantunan zikir subhanallah dan alhamdulillah yang mengiringi setiap gerakan tangan para santri dan wali. Sunan Bonang mengatur irama kerja dengan ketukan kayu, Sunan Giri memastikan keakuratan arah kiblat dengan ilmu falaknya, sementara Sunan Gunung Jati memberikan arahan mengenai tata ventilasi agar udara di dalam masjid senantiasa sejuk. 4 sakaguru,
termasuk Saka Tatal milik Sunan Kalijaga, ditegakkan secara bersamaan. Saat tiang-tiang raksasa itu menyentuh fondasi batu, bumi Demak seolah bergetar pelan sebagai tanda restu. Struktur atap tumpang tiga mulai dinaikkan. Bentuk ini adalah pilihan jenius, ia menghormati memori arsitektural masyarakat Jawa yang terbiasa dengan bentuk pura atau candi, namun mengisinya dengan ruh baru. Tiap tingkatan atap memiliki makna yang dalam, tingkat paling bawah melambangkan syariat, hukum, tingkat kedua melambangkan tarekat, jalan, dan puncaknya melambangkan hakikat kebenaran sejati. Tidak ada paku besi yang digunakan, para wali menggunakan teknik purubaseno atau sambungan kayu yang saling mengunci secara alami, mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Menjelang sepertiga malam terakhir, bangunan itu telah berdiri kokoh. Cahaya misterius tampak menyelimuti atap masjid, dan konon, para malaikat ikut turun membantu memasang mustaka puncak masjid yang berkilau. Keberhasilan pembangunan dalam waktu singkat ini menjadi bukti nyata bahwa jika sebuah kaum bersatu dalam cinta kepada Allah, maka batasan ruang dan waktu akan melentur demi kehendaknya. Masjid Agung Demak ini berdiri tegak sebagai simbol kedaulatan Islam pertama di tanah Jawa, sebuah rumah bagi semua jiwa yang mencari ketenangan. Simbol ketangguhan dan penangkal mara bahaya di ambang gerbang. Setelah struktur utama berdiri dengan megahnya, perhatian para wali beralih pada elemen-elemen pelindung dan penanda zaman. Salah satu bagian yang paling menggetarkan jiwa bagi siapapun yang berdiri di depan Masjid Agung Demak adalah pintu bledek pintu petir. Narasi mengenai pintu ini bermula dari sosok Ki Ageng Selo, seorang tokoh sakti yang dikenal memiliki kedekatan spiritual dengan alam. Dikisahkan dalam tradisi lisan, Ki Ageng Selo mampu menangkap petir yang sedang mengamuk di tengah ladang, lalu membawanya ke hadapan para wali. Energi petir yang dahsyat itu kemudian dijinakkan dan diikat dalam rupa ukiran pada dua bilah pintu kayu jati. Visualisasi pintu bledek bukanlah sekadar hiasan. Ukirannya sangat rumit, menampilkan motif kepala naga dengan mulut terbuka lebar yang melambangkan kekuatan alam yang ganas namun telah tunduk pada titah ilahi. Di dalam ukiran tersebut, terdapat pesan tersembunyi berupa candra sengkala atau kronogram Jawa yang berbunyi, Nogo Mulat Saliro Wani. Secara harafiah, kalimat ini bermakna, naga melihat tubuh yang berani, namun dalam perhitungan angka tahun Jawa, ia melambangkan angka 1388 Saka 1466 Masehi. Angka ini adalah prasasti waktu yang menegaskan kapan fondasi spiritual ini ditanamkan. Secara filosofis, pintu bledek berfungsi sebagai ambang batas atau liminal space. Siapapun yang melangkah melewati pintu ini dianggap sedang melakukan transisi dari dunia yang bising dan penuh amarah menuju ruang suci yang penuh kedamaian, sakinah. Petir yang biasanya menjadi lambang kehancuran, di tangan para wali berubah menjadi lambang perlindungan. Rakyat Demak percaya bahwa selama pintu ini terpasang, bangunan masjid akan terlindung dari gangguan bencana alam maupun serangan batin. Pintu ini juga menjadi pesan bagi para pemimpin di masa depan, bahwa kekuatan sebesar apapun, seperti petir, harus bisa dikelola dan digunakan untuk melindungi rumah ibadah serta kepentingan rakyat, bukan untuk menghancurkan. Setiap kali pintu ini berdiri terbuka, ia seolah membisikkan doa agar hati setiap orang yang masuk menjadi sekeras jati namun selembut doa. Detik-detik penyelesaian dan penataan mihrab. Narasi, kesunyian di mihrab dan penyucian ruang suci. Saat matahari mulai condong ke barat di hari terakhir persiapan, suasana di dalam masjid berubah menjadi sangat tenang. Jika di luar rakyat bersukacita, di dalam ruang utama, para wali songo sedang melakukan prosesi yang jauh lebih intim, penataan mihrab tempat imam. Mihrab Masjid Agung Demak dirancang dengan kehalusan budi yang luar biasa. Bagian ini tidak menonjolkan kemewahan emas, melainkan kedalaman makna melalui ukiran-ukiran geometris dan sulur-suluran tumbuhan yang melambangkan kehidupan yang terus bertumbuh menuju cahaya. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang secara khusus memberikan perhatian pada akustik dan arah kiblat. Di dalam ceruk mihrab, mereka menempatkan simbol-simbol yang mengingatkan imam bahwa saat memimpin salat, ia sedang berdiri di hadapan Sang Malikul Mulk, Raja dari segala raja. Lantai masjid yang awalnya berupa hamparan pasir putih yang dibawa dari pantai utara mulai dibersihkan. Pasir tersebut bukan sembarang pasir, ia dipilih untuk mengingatkan para jamaah akan kerendahan, bahwa manusia hanyalah butiran kecil di hadapan luasnya samudera ampunan Allah. Aroma kayu jati Donoloyo yang khas, bercampur dengan wewangian kayu cendana dan gaharu,
memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang membuat siapapun akan merinding saat memasukinya. Di sudut-sudut masjid, Raden Patah memastikan bahwa tempat wudhu telah dialiri air bersih yang mengalir dari sumber-sumber bumi Demak. Beliau memahami bahwa kesucian fisik adalah pintu gerbang menuju kesucian batin. Para santri sibuk memasang lampu-lampu gantung sederhana yang terbuat dari tembaga, yang saat dinyalakan nanti akan memantulkan cahaya temaram ke arah tiang-tiang Saka Guru. Sunan Kudus, dengan ketegasannya, memeriksa setiap sudut bangunan untuk memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun pada posisi saf. Malam itu, sebelum fajar kemenangan tiba, para wali melakukan zikir rahasia di dalam masjid yang masih kosong tersebut. Mereka melakukan pengisian ruhani, menghidupkan setiap tiang dan dinding dengan doa-doa perlindungan. Masjid ini bukan lagi sekadar susunan kayu dan atap, melainkan telah menjadi sebuah makhluk spiritual yang siap menerima napas pertama dari doa-doa hambanya. Di dalam keheningan mihrab, para wali menitipkan harapan agar masjid ini tetap berdiri kokoh bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai benteng iman bagi seluruh penduduk Nusantara hingga akhir zaman. Persiapan telah usai, alam semesta seolah menahan napas menanti suara pertama yang akan memecah kesunyian fajar esok hari. Gema Tauhid dan Warisan Abadi Para Wali. Narasi, azan perdana dan penutupan sejarah spiritual. Langit di atas Gelagah Wangi mulai berubah warna, dari hitam pekat menuju ungu kemasan. Embun pagi menyelimuti atap tumpang 3 Masjid Agung Demak, membuatnya tampak berkilau seolah baru saja turun dari langit. Di pagi yang bersejarah itu, seluruh alam semesta seolah-olah menahan napas. Angin laut yang biasanya menderu kencang tiba-tiba tenang, dan burung-burung di sekitar hutan jati terdiam. Saat itulah, sesosok pria dengan suara yang menggetarkan jiwa menaiki tempat yang tinggi. Dengan tangan yang merapat ke telinga, ia mengumandangkan kalimat yang akan mengubah jalur sejarah tanah Jawa untuk selamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan pertama itu bukan sekadar panggilan salat, ia adalah proklamasi kemenangan iman di atas bumi Nusantara. Gema suaranya merambat melalui sela-sela Saka Guru dari alas Donoloyo, bergetar di dalam ikatan Saka Tatal Sunan Kalijaga, dan menyusup ke tiap celah pintu Bledek. Penduduk Demak, dari para bangsawan hingga rakyat jelata, berbondong-bondong keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh haru. Mereka melangkah menuju masjid, membasuh wajah dengan air wudhu yang sejuk, dan untuk pertama kalinya, memenuhi saf-saf di belakang para wali songo. Raden Patah berdiri di depan sebagai pemimpin pemerintahan, namun di hadapan kiblat, ia hanyalah seorang hamba. Di sampingnya, para wali songo bersaf-saf dengan penuh kewibawaan. Saat takbiratul ihram pertama diucapkan, suasana menjadi sangat khidmat hingga suara jatuhnya selembar daun pun mungkin akan terdengar. Inilah momen di mana ajaran Islam secara resmi berakar dalam bumi Jawa, bukan melalui pedang dan paksaan, melainkan melalui kelembutan budaya, kedalaman filsafat, dan karomah yang nyata. Masjid Agung Demak bukan lagi sekadar bangunan, ia telah menjadi jantung dari sebuah peradaban baru. Kini, berabad-abad telah berlalu sejak malam keajaiban di Donoloyo dan berdirinya tiang-tiang tatal tersebut. Namun, Masjid Agung Demak tetap tegak berdiri sebagai monumen hidup. Sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan para wali Allah adalah perjuangan kasih sayang. Mereka tidak menghancurkan jati diri lokal, melainkan memperindahnya dengan cahaya tauhid. Warisan ini adalah amanah bagi kita untuk terus menjaga harmoni antara agama, budaya, dan alam. Peran besar Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah sebuah mahakarya spiritual yang tak ternilai harganya. Melalui Masjid Demak, mereka meninggalkan pesan bahwa untuk membangun sesuatu yang abadi, diperlukan persatuan yang kuat, seperti serpihan kayu yang menyatu menjadi pilar. Tugas kita sekarang bukan hanya mengagumi sejarahnya, melainkan menjaga api semangat dakwah mereka agar tetap menyala, sebuah dakwah yang merangkul, menyejukkan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan berakhirnya salat pertama itu, maka dimulailah babak baru Nusantara, sebuah perjalanan panjang menuju cahaya yang takkan pernah padam.